Perkenalkan teman-teman, nama saya Yuda Putra Pratama. Saya adalah seorang mahasiswa Teknik Informatika semester 6 yang saat ini sedang menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Bina Insan, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Oke, cukup untuk perkenalannya, kita langsung aja ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang simulasi perangkat IoT ya. Kemudian kita akan monitoring juga menggunakan program website yang bernama Blink atau BLINK. Oke, langsung aja kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita masuk ke websitenya ya, BLINK. Oke, untuk teman-teman yang belum punya akunnya silahkan buat akun dulu kemudian login ya. Kalau udah login, kita buat template-nya di sini ke developer zone, teman-teman. Kita buat new template, namanya masukin sesuai kebutuhan. Hardware-nya pastiin sesuai dengan apa yang teman-teman pakai nantinya. Kemudian done. Kalau udah jadi, kita ke data stream dan buat data stream baru. Kita pilih virtual pin di sini. Kita masukin nama sesuai nanti apa yang teman-teman butuhin. Cuman di sini kita akan pakai temperatur dan kelembapan karena kita akan mengukur suhu sama kelembapan gitu ya. Ini pinnya jangan sampai lupa ya, harus dicocokin nanti soalnya. Data type-nya double, unitnya Celsius. Enable story data enggak. WinMac-nya 50 kali. Oke, ini udah create. Dan seterusnya sampai data stream-nya udah selesai semua. Di sini ini kelembapan V1 double, unitnya persentase, Mac-nya kita buat 100 aja deh. Oke, ada LED juga, kita butuh LED di sini. LED ini udah bener, langsung create. Kemudian yang terakhir ada switch. Oke, nah kalau udah semua data streamnya, kita masuk ke web dashboard ini ya. Kemudian kita susun widget-widget yang kita butuhin di sini. Tadi kita ada switch, kita seret aja masuk ke sini. Kemudian ada LED. Ini bisa disesuaikan BTW. Nanti ya teman-teman sesuaiin aja lah, sesuai keinginan masing-masingnya. Ada gauge di sini. Ke ada ke sini aja. Gauge-nya 2 ya, untuk temperatur sama kelembapan. Gedein dikit. Oke. Oke, kalau udah, kita arahin kursor kita ke widgetnya tadi. Pencet tombol pengaturan di sini, kemudian pilih data streamnya. Jangan sampai salah ya pilihnya. Kita pilih sesuai data stream kita tadi. Save, kemudian LED, save. Ini yang pertama temperatur, save, dan ini kelembapan. Oke, kalau udah begini kita save. Kemudian kita ke device ya. Kita create new device from template. Pilih template yang udah kita buat tadi. Namanya ya sesuai kebutuhan masing-masing ya. Kita create di sini. Nah, ini udah berhasil kita buat device kita ya. Ini kode di sini harus kita salin by the way teman-teman. Karena ini nanti kita butuhin untuk autentikasi ke Blink-nya. Salin, kemudian kita lanjut ke
langkah selanjutnya yaitu ke website Walkway-nya untuk simulasi. Lanjut kita ke website Walkway-nya ya teman-teman. Kita new tab di sini. Ketik walkway.com. Kemudian untuk teman-teman yang belum punya akun, silahkan daftarin dulu akunnya. Kalau udah login, di sini kita pilih motherboard ESP32. Kita scrolling aja ke bawah sampai nemu ESP32 kayak gini. Kita klik. Dan kalau udah muncul tampilan kayak gini, kita fokus ke bagian simulasi. Kemudian kita tambahin perangkat-perangkat hardware yang kita butuhin di sini. Kita pencet tanda plus di sini ya, teman-teman. Kita cari LED. Oke, di sini LED. Kemudian OLED SSD 1306 OLED display. Ini terserah ya, mau naruh di mana aja. Yang penting nanti bagian wiringnya aja, jangan sampai salah. Dan yang terakhir dan paling penting yaitu sensor temperatur dan kelembapan kita, DHT22. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke tahapan yang paling ribet, yaitu wiring atau nyambungin satu-satu kabelnya biar perangkat-perangkat ini yang saling terpisah ini bisa terkoneksi satu sama lain ya. Dan tentunya bagian coding tentunya ini bakalan makan waktu yang lama teman-teman, jadi bakalan saya skip aja sampai ke hasil jadinya, dan kita ketemu kalau udah jadi ini. Oke, balik lagi, ini udah jadi ya wiringnya. Di sini sama codingannya juga udah selesai. Oke, hal pertama yang harus diperhatiin yaitu wiringnya. Di sini mungkin teman-teman, kalau teman-teman mau lihat infonya yang lebih jelas, mungkin bisa pause aja di sini. Nah, di sini keterangan koneksi perangkat DHT-nya, DHT GND ke ISP GND1 di sini. Kemudian DHT1 VCC, ini yang kabelnya merah, ke ISP3V3 ke sini ya. Dan seterusnya. Oke. Pas aja di sini. Lanjut. Ini yang kita salin dari Blink tadi, kita tempel ke bagian paling atas. Kemudian kita masukin library-nya yang kita butuhin. Ada DHT sensor library, ada Fruit GFX library, ada Fruit SSD 1306, ada Blink, ada Wi-Fi. Oke, kita include satu-satu. Lanjut ke bawah, di sini ada inisialisasi konfigurasi layar OLED-nya di sini dengan resolusi 128 kali 64 pixel. Kemudian presetnya kita nggak pakai, jadi -1 di sini. Di sini ada alamatnya, yaitu 0 times 3C, dan kemudian kita displayin ke dalam ada Fruit SSD 1306 di sini. Lanjut. Oh ya, di sini ada inisialisasi sensor sama LED-nya. Hal yang perlu diperhatiin di sini yaitu DHT pin 4 ini, teman-teman jangan sampai salah. Ini adalah arah kabel dari SDA ini ke motherboard ISP-nya. Jadi kalau misal SDA-nya ini kita hubungin ke 4, di sini tulis 4. Misal dihubungin ke 2, di sini tulis 2. Karena kalau sampai salah nanti bakalan error dan nggak terbaca errornya. Jadi sensornya nggak bisa dibaca nanti sama sistemnya. Oke, sama aja kayak ini, LED pin juga sama. Ini dihubungin ke 13 di sini ya. Kemudian ada konfigurasi Wi-Fi untuk koneksi Wi-Fi sama Blink-nya. Di sini kita pakai Blink Autoken sama SSID Wi-Fi-nya Walkway Guest. Kemudian ini ada setup awal di mana kita ada debugging
monitor, kemudian kita tampilin outputnya ke LED pin maksudnya. Ini untuk tampilan awalnya, kita mulai display sampai pembersihan layar. Kemudian di sini ada juga konfigurasi blinknya, di mana kita di sini membutuhkan out, SSID sama pass outnya di sini tadi. Balik ke out token. Ini ya teman-teman, makanya kita butuh tadi, jangan sampai lupa copy pokoknya, karena kita sangat-sangat butuh konfigurasi ini untuk nyambungin simulasi kita ke monitor blinknya. Kemudian ini tampilinnya, ini proses perulangannya untuk terus menangkap data dari sensor DHT di sini. Di sini ada fungsi untuk ngambil temperatur sama nilai kelembapan. Di sini kita pakai dht.read, membaca dari sensornya di sini. Kemudian jika nilai temperatur sama kelembapannya kosong atau nggak bisa didapetin, bakalan ditampilin yang namanya sensor error di sini. Di sini ada inisialisasi untuk nilai temperatur sama kelembapan di BLIN kan. Tadi kita kan pakai pinnya V0 sama V1. Ini makanya penting banget jangan sampai salah di bagian data stream tadi ngatur pinnya. Di sini nampilin tulisan ke LED ini tampilan, dan ya sini langsung kita jalanin aja. Di sini connecting dan kita tunggu sampai terhubung jaringannya. Oke, udah terhubung. Apakah sensor yang bisa ngambil sensor temperatur sama kelembapan? Dan kita bisa lihat di sini ya, temperaturnya 2 derajat Celcius, kelembapannya 70,50%. LED-nya off di sini, bisa kalian lihat LED-nya off. So ya, temperaturnya 2,6, humidity-nya 70,5. Dan kita bisa lihat di sini ke monitornya. Kita refresh aja. Di mana tadi? Color IoT ya. Oke, sesuai ya, 2,6 sama 70,5. 6, 70,5. Di sini juga bisa kita pencet tombol switchnya. Di sini langsung hidup ya lampu LED-nya ya. Dan harusnya bakal diupdate sih ini. Tulisan LED-nya udah on. Oke, jadi udah selesai simulasi kita, dan sekaligus kita bisa monitoring ke website Blink-nya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan cantumkan ke kolom komentar aja, nanti saya baca. Sampai berjumpa lagi ke kesempatan berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.